Sebagai terang, kita nggak akan disukai sama orang-orang yang lebih memilih kegelapan. Orang-orang yang suka berada di kegelapan. Yohanes 3 ayat 19 bilang gini, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Being good, you will have haters. Hanya karena kamu baik, bukan berarti semua orang akan baik sama kamu. Ketika kamu jadi baik, akan ada orang-orang yang benci sama kamu. Ketika kamu melakukan yang benar, akan ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kamu. Ketika kamu rajin, yang malas jadi kelihatan. Karena ketika terang menaikkan standar hidup, kamu akan membuat orang-orang yang tidak bisa hidup dengan standarmu menjadi malu. Dan mereka akan berusaha menjatuhkan kamu. Ketika terang datang, pasti orang-orang yang lebih suka kegelapan tidak akan menyukainya. Itu wajar. Makanya nggak heran di dunia kerja kamu dikucilkan. Karena kamu berbeda. Kamu nggak mau ikut nipu. Kamu nggak mau ikut korupsi. Kamu nggak mau aji mumpung. Kamu nggak mau menyalahgunakan kepercayaan atasanmu. Kamu nggak mau sampai menyalahgunakan kepercayaan publik sama kamu. Kamu tanggung jawab. Tentu akan ada yang against kamu karena mereka nggak bisa seperti kamu. Tapi tenang, kamu harus tetap jadi teladan. Kamu harus jadi standar. Jangan pernah nurunin standar kamu supaya kamu bisa diterima sama orang. Live your standard. Standar kita kebenaran firman Tuhan. Efesus 5 ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ketika terang hadir, segala sesuatu menjadi ditelanjangi. Semuanya jadi nampak. Ketika ada orang yang benar, yang tidak benar jadi kelihatan. Ketika ada orang yang berintegritas, yang korupsi jadi kelihatan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, yang sia-sia. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang telah dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saya berdoa agar hidup setiap kita sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Mari bangkit dan jadi terang. Marilah biar terang Kristus bercahaya melalui hidupmu untuk hidup banyak orang. Akan banyak orang berduyun-duyun datang kepadamu untuk nasihat dan hikmat. Pastikan engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyamakan diri dengan dunia, tapi terus hiduplah dalam terang kebenaran firman Tuhan.